Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kan? Ketemu mulu kita nih. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ada kaitannya tentang SEO, oke? Ada pertanyaan gini, Bang, bisa nggak sih ningkatin viewers tanpa SEO? Ah, itu kan. Oke deh, gue kasih tahu. Intro dulu ya. Mau jadi YouTuber yang bener-bener mateng? Jadi, buat lu. Iya, lu yang belum pernah mampir kemari, jangan pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak denger ya. Ikutin arahan gua sesi 1 sampai sesi 13, oke? Tanya kenapa? Hah? YouTube 2020 itu susah. Channel YouTube lu kudu bener-bener solid, ikutin kemauan YouTube. Kalau lu tetap pada ngotot, ngeyel, nggak ngikutin arahan gua sesi 1 sampai 13, paham oke? Insya Allah 1 bulan monetize. Jadi, pertanyaan kayak gini tuh sering muncul karena mereka kurang paham pentingnya SEO. Nah, itu dia. Seberapa penting sih SEO? Kalau mereka udah paham pentingnya SEO ini, ya mungkin mereka nggak mempertanyakan soal ini. Cara ningkatin viewers tanpa SEO. Ibaratnya gini deh, gue kasih contoh dulu biar gampang ya. Ibaratnya gini nih, lu kerja, iya lu kerja nih di perusahaan ekspedisi, nah lu sebagai kurir, nah gitu. Lu difasilitasin SEO, salah, bukan difasilitasin SEO, tapi ibaratnya SEO gitu ya. Lu difasilitasin motor. Oke, difasilitas. Sekarang pertanyaan gini ke bos lu. Lu kasih pertanyaan gini, "Bos, bisa nggak sih ngirim paket tanpa motor?" Nah, lu difasilitasin motor, tapi lu ngasih pertanyaan kayak gitu ke bos lu. Ya bos lu jawab gini, "Kalau kamu punya mobil, silahkan pakai." Nah, lu punya mobil enggak? Jadi apa yang difasilitasin YouTube itu mendingan lu pakai aja gitu. Jadi YouTube itu bikin sistem yang bener-bener bisa menunjang kemajuan channel lu gitu aja. Jadi dia itu YouTube memfasilitasi sebuah fitur yang bisa ningkatin produk lu dan menunjang sistem YouTube itu agar lebih mudah digunakan bersama. Nah gitu aja deh, daripada ribet-ribet ya. Jadi apa yang udah YouTube bikin itu pasti ada gunanya. Bukan moso YouTube, aduh baterai lobet, nggak kelihatan kayaknya baterai lobet. jadi YouTube bikin sistem itu ada fungsinya pasti. Kalau nggak ada fungsinya ngapain mereka capek-capek bikin sistem dengan biaya budget yang mahal-mahal. Programmer suruh ini bikin algoritma itu, flowchart ini, flowchart itu, alur sistemnya kayak gini, kayak gitu, fiturnya ini itu. Kalau emang gak ada fungsinya ngapain mereka bikin? Nah gitu aja bro ya. Jadi contohnya gini. Sekarang masalah pertanyaan cara ningkatin viewer tanpa SEO itu lu abaiin dulu dah. Jangan kutak-kutik fitur atau fasilitas yang udah dikasih sama YouTube. Jadi yang mesti jadi pertanyaannya itu ada gimana cara memanfaatkan SEO dengan baik. Nah, itu dia. Cara memanfaatkan SEO dengan baik. Gua di sini bakal ngasih beberapa sampel contoh yang dikiranya gampang lu pahamin gitu aja, oke? Contoh pertama gini nih. Lu mesti tahu dulu SEO itu apa. Udah paham harusnya SEO, Search Engine Optimization ya, oke? Pengoptimalan mesin pencari. Nah, biar mesin pencari itu berjalan secara maksimal dan menguntungkan elu, itu gimana penerapannya? Nah, gitu dia, oke? Jadi SEO itu selalu dihubungkan dengan tag, oke? Judul, deskripsi, apalagi pokoknya yang ada kata-kata, kata kunci. Nah, itu berkaitan sama SEO. Jadi data-data dari kata-kata word itu kata-kata word, key itu kunci, kata kunci, keyword, kata kunci yang lu masukin di judul, di deskripsi, di tag itu dikumpulin, ditampung dalam sebuah database. Nah itu dia. Jadi
Sampai mana tadi ya? Muter-muter doang. Nah, kesempel aja contoh contoh dulu gini deh, contoh dulu misalnya. Lu udah tahu kan tadi kaitannya antara SEO, tag, judul, deskripsi, keyword. Nah, itu kan kata-kata kunci semua. Nah, hubungannya SEO pasti itu. Nah, sekarang contoh nyata, contoh real. Gue sampelin gini aja, contoh real dulu, nanti kita masuk contoh ke YouTube. Contoh realnya gini ya. Ada toko baju. Oke, ada toko baju, toko baju, toko baju. Ibaratnya itu channel lah, toko baju, toko baju, toko baju. Nah, mereka jualan kemeja, kemeja, kemeja. Oke, sama toko baju, toko baju, toko baju. Kontennya kemeja, kemeja, kemeja. Nah, gimana caranya supaya mesin pencari itu maksimal? Nah, gini nih. Tag itu apa? Tag itu perluasan dari judul utama. Nah, judul utama itu ada kata kuncinya itu. Nah, bisa diperluas lagi lewat tag. Tag itu pelebelan untuk memperluas judul inti. Nah, gitu aja deh. Jadi, kemeja, kemeja, kemeja. Nah, kemeja terakhir ini, toko yang ketiga, kontennya kemeja juga, dia nambahin label. Diskon 50%. Nah, di bawahnya lagi dia tambahin label garansi seumur hidup. Nah, di bawahnya lagi ditambahin label hilang ganti baru. Nah, itu ceritanya tag ya. Pelabelan sebagai kata ganti judul inti. Nah, itu dia. Kaitannya dengan SEO. Nah, sekarang gini, ada pengunjung datang, pengunjung. Emang dia nyari ke meja, tapi ada target tertentu di tujuan mereka, ada target tertentu di tujuan mereka. Nah, ada 2 pelanggan datang. Nah, kalau dari sini kan lu nggak tahu nih pengunjung ini mau nyari kemeja yang kayak apa. Nah, mereka berdua itu udah bawa kata kunci mereka sendiri. Oke, yang satu dia cuma punya duit sedikit. Nah, otomatis tag lu yang diskon 50% itu tertarget sama pengunjung yang ini. Kebetulan dia emang punya duit sedikit. Nah, pengunjung satu lagi dia juga punya target tujuan kemeja apa yang pengen dia cari. Nah, kebetulan di rumahnya itu banyak maling, baju dia sering hilang. Nah, target dia dapat di label yang ketiga tadi, hilang ganti baru. Nah, lu tahu kan antara antara apa tadi gue bilang, ribet juga SEO ngejelasinnya ya. Target. Nah, itu dia. Nah, mungkin gini. Mungkin lu mikir ini teknik marketing buat narik pengunjung. Nah, tag itu beda. Kalau tag itu penonton punya target sendiri. Emang dia udah punya tujuan sendiri datang ke situ. Nah, kayak diskon 50% itu emang targetnya dia gitu. Ada apa tadi no? Iya. Nah, kalau marketing gini, misalnya lu teknik marketing itu buat maksa pembeli. Sebenarnya mereka nggak punya target, nggak punya tujuan, tertarik gara-gara teknik marketing lu. Nah, misalnya lu lagi jalan di jalan nih, nggak pengen beli kemeja, emang lagi jalan aja, tau-tau lewat di depan toko beli satu gratis satu. Nah, maksa banget itu. Padahal lu lagi nggak pengen beli kemeja. Itu teknik marketing, beli satu gratis satu. Oke, sampai situ paham. Sekarang gini. Sekarang contoh langsung di YouTube gini. Sekarang channel yang tanpa SEO, oke. Lu amatin, gue bikin perbandingan ini, channel yang tanpa SEO dan channel yang menggunakan SEO, oke. Channel tanpa SEO, kita ambil contoh channel masak-masak lah paling gampang. Channel masak-masak nih. Terus dia ngupload konten tentang tempe orek. Judulnya tempe orek. Udah gitu aja. Kita ambil persentase, anggap aja 1% dari 10.000 peminat tempe orek. 1% dari 10.000 peminat tempe orek, oke. Tanpa SEO ini ya. Lu kemungkinan bakal dapet 100 view. Nah, 1% dari 100 view itu, lu bakal dapet 1 subs. Oke, sampai sini paham tanpa SEO? Sekarang kita masuk ke sampel contoh channel yang menggunakan SEO. Sama-sama channel masak, sama-sama ngupload konten tentang tempe orek. Ya, judulnya tempe orek, oke. Itu kita kasih nilai 1%, sama kayak tadi 1% dari 10.000 peminat.
Nah, ini dia menggunakan memanfaatkan fitur SEO. Tagnya dia pakai, deskripsinya dia pakai, pokoknya semua fitur fasilitas di dashboardnya dia pakai. Dia tambahin tagnya cara mengolah kedelai, tempe orek paling enak, resep tempe orek, macam-macam tempe dan lain-lain sampai dapat 50 kata kunci untuk penunjang SEO. Nah, pokoknya dia masukin keyword di deskripsi, di judul, total ada 50 kata kunci dia masukin. Kalau kita lihat dari sebelah tadi nih, hanya menggunakan satu kata kunci dan nilainya sama dengan 1%, berarti 50 kata kunci sama dengan 50%. Nah, dari situ 50% dari 10.000 peminat sama dengan 5.000 view. Lu harusnya bisa dapetin 5.000 view, oke? Nah, 50%-nya lagi dari 5.000 view itu lu bisa dapetin 2.500 subs. Nah, perbandingannya lu bisa lihat yang tanpa SEO dan menggunakan SEO, oke? Jauh kan bro, apa salahnya sih tinggal pakai fasilitas doang. Tapi mungkin lu masih ada yang ngeganjal gini, masih mikirin pasti ada caranya tanpa SEO. Iya ada caranya, mau nih yang ketiga. Oke, gua bocorin, ada syarat ketentuan berlaku. Lu mau viewers banyak tanpa SEO, ngupload doang judul beres, ngupload doang judul beres, ngupload doang judul beres. Oke, syaratnya gini, lu pertama subs lu harus di atas 1 juta. Lu punya? Kalau lu punya subs di atas 1 juta, oke, urusan kita selesai. Bang, subs gua cuma berapa, 100, itu juga bohongan semua. Akun gue sendiri ya. Kira alternatifnya gini, subs subs lu bermasalah, susah dapetinnya. Oke, gagal di situ ya. Ada syarat lain gak bang? Oke, syarat lain, lu mau ngedapetin viewers tanpa SEO, syaratnya lu punya 1 juta komunitas. Oke, 1 juta komunitas, mau Twitter ke, Instagram ke, Facebook ke, teman rumah lu ke, teman kantor ke, yang penting lu punya komunitas dan jumlah komunitas lu 1 juta orang. Lu punya? Iya bang, gue punya, tapi gua bawahan doang. Bukan pimpinan komunitas. Ya sama aja bohong. Lu punya komunitas ya lu harusnya pimpinan gitu loh. Sama aja kalau bawahan mah nggak ada yang dengerin lu. Oke, 1 juta komunitas nggak punya bang, ini juga cuman punya sahabat satu doang seumur hidup. Yaudah, lupain komunitas. Sekarang lu artis bukan? Iya bang, gue artis nih bang. Artis apa dulu bro? Artis banyak, artis pemula, masih menang channel-channel YouTube yang pakai SEO. Lu harus artis papan atas. Oke, setara sama Sule gitu aja. Jauh, masih jauh ya. Wah, gimana mau setara sama Sule bang? Pacar aja gua nggak punya. Ada. Yaudah nih. Ketiga tadi nggak bisa lu penuhin syaratnya. Gue punya syarat terakhir. Ya mungkin ada sebagian yang bisa. Lu harus sultan, oke? Orang terkaya di dunia ke, di Indonesia ke, nggak masalah. Yang penting lu orang kaya. Lu kaya, oke, gampang. Lu beli sub 1 juta, lu pasangin iklan. Lu pakai artis buat ngiklanin channel lu. Lu bayar satu artis 1 miliar. Lu pasang 10 artis 10 miliar, oke? Terus lu kasih gini embel-embel di iklan lu, buat lu yang nonton video gua kasih 50.000. Nah, suka-suka lu mau dapat views berapa, lu orang kaya nggak masalah. Jadi lu intinya mau nyari duit apa buang-buang duit gitu aja. Nah, pesan gua terakhir gini, jadi apa yang difasilitasin YouTube, mendingan lu pakai aja, nggak usah dipermasalahin, nggak usah dipertanyain. Yang harus lu pertanyain itu gimana cara penggunaannya yang tepat. Nah, itu dia yang mesti lu pelajarin di fitur-fitur lainnya. Gimana cara penggunaan fitur tersebut secara benar, tepat, dan maksimal. Cara penggunaannya aja, bukan alternatif nggak usah dipakai, oke? Sampai sini ribet banget gua cerita. Moga bisa paham terkait SEO ini. Kurang lebihnya moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.